Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Sudah lama kita tidak berbicara tentang sejarah-sejarah maupun mitos-mitos masa lalu yang terkait dengan masa depan tanah Jawa maupun Nusantara pada umumnya. Nah, kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk kembali mengurai ingatan kita pada tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan sejarah tanah Jawa, sejarah Nusantara yang lengkap dengan mitos-mitosnya. Ada banyak nama yang barangkali erat kaitannya dengan hal tersebut. Prabu Joyoboyo Kediri misalnya, Pujangga Ronggowarsito misalnya, ataupun juga tentang sosok yang dipercaya sebagai salah satu pengemban atau yang momong tanah Jawa, yakni Kyai Lurah Semar Bodronoyo ataupun Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah, kali ini yang akan kita obrolkan atau kita bahas adalah sosok Sabdo Palon. Banyak yang mempercayai bahwa Sabdo Palon adalah pamomong atau punokawan dari Raja Majapahit. Tapi benarkah demikian? Marilah kita ulik sejenak. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa sosok Sabdo Palon maupun Noyo Genggong adalah sosok yang benar-benar misterius atau bahkan bisa dikatakan abu-abu. Kebenaran tentang ada atau tidaknya kedua sosok tersebut pun masih simpang siur. Bahkan sebagian orang menganggapnya hanya sebatas mitos belaka, tidak benar-benar nyata keberadaannya. Namun, ada juga yang menyebut bahwa sosok keduanya adalah sosok gaib sebagai pamomong bumi Jawa. Sementara itu, beberapa kalangan yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut. Asumsinya tidak jauh dari sumber-sumber yang menyebut bahwa dua sosok ini merupakan punokawan atau penasihat spiritual Prabu Kertabumi atau Brawijaya, penguasa terakhir kerajaan Majapahit. Salah satu sumber yang mengkonfirmasi kebenarannya adalah Serat Sabdo Palon yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa. Yang mana untuk kemudian keduanya pergi meninggalkan tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan, yang kemudian moksa di antara Gunung Merapi dan Gunung Tidar. Seperti yang termuat dalam serat Sabdo Palon pupuh 4 dan 6 tentang menuju ke selatan tanah Jawa, dan pupuh 16 atau terakhir tentang moksanya yang berbunyi Sabdo Palon nulo mukswa sakedap boten kaeksi wangsul ing jaman limunan, yang artinya kemudian Sabdo Palon menghilang, sekejap mata sudah tak terlihat lagi atau kembali ke alam misteri. Peristiwa tersebut termaktub dalam Condro Sengkolo atau hitungan kalender Jawa yang dikenal dengan sebutan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sirno adalah 0, Ilang adalah 0, Kerta adalah 4, dan Bumi adalah 1, atau tahun 1400 Saka, karena membaca Condro Sengkolo adalah dibalik, atau jika ditransfer ke tahun Masehi adalah tahun 1478 Masehi. Pemilihan nama Kertaning dan Bumi disinyalir diambil dari nama Sang Prabu sendiri. Tanda ini turut menguatkan bahwa kedua sosok tersebut benar-benar merupakan punokawan dari Prabu Kertabumi. Yang perlu diperjelas adalah siapakah sebenarnya kedua sosok tersebut, yakni Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini. Benarkah keduanya sosok nyata atau justru merupakan sosok gaib? Lantas apa hubungan antara kedua sosok tersebut dengan Kiai Semar Bodronoyo atau Mbah Semar? Sebab kalau diperhatikan,
ternyata ada banyak kesamaan kisah atau kemiripan antara dua sosok tersebut dengan Kiai Lurah Semar. Dari beberapa informasi dan sumber yang dihimpun, ada beberapa asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabto Palon dan Noyo Genggong ini. Yang pertama, Sabto Palon dan Noyo Genggong adalah sosok yang nyata, manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri, ternyata keduanya memiliki silsilah leluhur, yakni masih keturunan dari Empu Tantular VI, penulis Kakawin Sutasoma, yang kemudian menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabto Palon adalah Danghyang Semaranata. Beliau lahir tahun 1328 Masehi dan Dahyang Panawasikan. Beliau lahir tahun 1337 Masehi, yakni berselisih kurang lebih 9 tahun. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari dua sosok tersebut adalah Trah Para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual. Itulah kenapa kemudian keduanya menjadi penasehat atau punokawan dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit. Bahkan ada juga yang menyebut keduanya sudah menjadi penasihat keraton sejak masa Dyah Rani Suhita atau Ratu Ayu Kencono Wungu yang memerintah bersama suaminya Raden Aji Ratna Pangkaja, atau kemudian ditransformasikan menjadi Damar Wulan, yang mana keduanya memerintah dari tahun 1427 sampai dengan 1447 Masehi menggantikan Prabu Wikramawardhana atau Raja kelima Kerajaan Majapahit. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Sabto Palon dan Noyo Genggong tersebut dulunya adalah penasihat pribadi dari Raden Damar Wulan. Berkat nasihat dan siasat dari keduanya, Damar Wulan berhasil melumpas pemberontakan Adipati Minak Jinggo yang waktu itu menjabat sebagai adipati dari Keraton Wetan Majapahit atau Blambangan. Nah, setelah Damar Wulan menikahi Ratu Kencono Wungu, dua sosok tersebut, Sabto Palon Noyo Genggong, resmi dilantik menjadi penasihat kerajaan. Yang kedua, Sabto Palon dan Noyo Genggong merupakan sosok gaib pamomong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa moksa keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada hanyalah bukti-bukti tinggalan raja-raja yang pernah diasuh. Misalnya, bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di sembarang tempat di wilayah tanah Jawa ini. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita tutur yang menyebut ketika keduanya menemani Prabu Kertabumi bertapa di Gunung Lawu menjelang naik tahta ke Prabon, tiba-tiba seluruh lelembut yang ada di Gunung Lawu menghaturkan sembah pada kedua sosok tersebut. Hal ini seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut itu. Ada juga yang menyebut karena diyakini sebagai pamomong bumi Jawa, keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir, seorang utusan dari Khalifah Turki Utsmani, yakni ketika hendak melakukan babat alas Jawa yang konon pada masa itu dihuni atau dipenuhi oleh lelembut-lelembut jahat yang suka memangsa manusia. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan selanjutnya, karena yang ditemui Syekh Subakir adalah Semar. Nah, ini tentu saja masuk pada pendapat ketiga atau asumsi ketiga, bahwa kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari Ki Lurah Semar sendiri. Sabto Palon berarti ucapan atau keputusan yang tegas, sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluasan. Jika disatukan, artinya adalah tegas namun luwes, luwes namun mengandung ketegasan. Dua watak yang selalu terdapat dalam diri Kiai Lurah Semar. Dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebut bahwa Sabto Palon dan Noyo Genggong pergi atau muksa ke selatan Jawa
yakni Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Gunung Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Mbah Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Semar. Bahkan sering sekali ada foto-foto kepulan asap Merapi yang menyerupai atau diserupakan dengan bentuk Semar tiap kali terjadi letusan. Sebenarnya hanya Sabdo Palon yang merupakan nama lain dari Mbah Semar. Ini juga pendapat beberapa kalangan. Sementara Noyo Genggong dikatakan sebagai sosok yang lain lagi. Pendapat ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palon dan Mbah Semar yang sama persis. Sedangkan Noyo Genggong digambarkan jauh lebih kurus. Lebih-lebih lagi, dalam serat Sabdo Palon pun juga cenderung banyak yang berbicara dengan Prabu Kertobumi adalah Sabdo Palon sendiri. Termasuk pada frasa Sabdo Palon nagih janji. Sering juga orang mempelesetkannya atau menyamakannya dengan Semar nagih janji. Dengan kata lain, Semar atau Sabdo Palon sebenarnya adalah satu sosok, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Keempat, Sabdo Palon dan Noyo Genggong atau Mbah Semar seluruhnya hanyalah mitos atau cerita rekaan saja. Seorang sejarawan mengatakan kalau serat Sabdo Palon itu ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, punjaka masyhur dari Keraton Surakarta Hadiningrat pada masa itu, yang juga dikenal sebagai seorang yang waskito atau bisa meramal masa depan. Kuat kemungkinannya bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hasil rekaan atau karya dari Raden Ngabei Ronggowarsito itu sendiri sebagai bagian dari olah sastra agar lebih menarik untuk dibaca. Di luar dari pendapat-pendapat tersebut, ada juga sebuah pendapat menggelitik yang menyebutkan bahwa serat Sabdo Palon sebenarnya malah digubah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya itu sendiri. Kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan, manifestasi dari Sang Prabu Majapahit yang berdialog dengan pikiran dan batinnya sendiri. Dua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan oleh Sang Prabu, mirip seperti dalang yang seolah berbicara dengan wayangnya, padahal sebenarnya berbicara dengan dirinya sendiri. Sedulur, inilah pembahasan kita tentang sosok Sabdo Palon, yang mana selalu dikaitkan dengan masa depan tanah Jawa, maupun ramalan-ramalan yang menyebutkan bahwa 500 tahun setelah muksonya beliau, maka beliau akan kembali dengan ajaran lama yang akan diterapkan kembali atau dianut kembali oleh manusia yang tinggal di bumi Jawa. Tentu banyak kekurangan dalam pembahasan ini. Untuk melengkapinya, silahkan tuliskan pada kolom komentar apa pandangan dan pendapat Anda tentang Sabdo Palon. Terima kasih, semoga menambah wawasan kita semuanya, dan tentu saja semoga bermanfaat. Salam.